Halo guys, dalam dunia literasi, resensi memegang peranan penting sebagai jembatan antara karya dan pembaca. Nah, resensi merupakan bentuk tulisan yang berisi penilaian, tanggapan, atau ulasan terhadap suatu karya, khususnya buku. Tujuan utama dari resensi adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi, kekurangan, kelebihan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Dengan membaca resensi, seseorang dapat mengetahui apakah buku itu tersebut layak bisa dibaca atau tidak. Nah, sejalan dengan hal itu, Gori Karab tahun 2020 menyatakan bahwa resensi sebuah bentuk ulasan atau evaluasi terhadap karya sastra maupun ilmiah yang diterbitkan yang disertai dengan opini atau kritik penulis resensi itu sendiri. Kemudian ada isi atau tubuh resensi. Inilah bagian utama dari resensi, tempat penulis menyampaikan isi dan pandangannya terhadap buku. Struktur dan bagian ini sebaiknya terdiri dari ringkasan isi buku, kemudian kelebihan dan kekurangan buku, kemudian analisis dan tanggapan pribadi. Dan yang terakhir itu adalah penutup akhir dari resensi dan dengan kesimpulan yang kuat yang bernilai ajakan sertakan. Itu yang pertama ada kesimpulan umum tentang buku secara keseluruhan. Yang kedua ada saran atau rekomendasi, misalnya buku ini cocok untuk siapa atau mahasiswa, akademis, masyarakat umum, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ajakan pembaca atau jika buku dianggap layak, atau sebaliknya jika buku kurang memberi manfaat, bisa ditulis dengan bahasa sopan namun tegas. Nah, di slide ini kami akan menjelaskan tentang contoh resensi buku. Yang contohnya itu dengan judul buku Negeri Lima Menara, penulis Ahmad Puadi dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit di tahun 2009. Jumlah halaman 423, dengan genre novel inspiratif atau fiksi Islami. Identitas buku Negeri Lima Menara adalah novel pertama dari trilogi yang ditulis oleh Ahmad Puadi. Buku ini banyak terinspirasi dengan pengalaman pribadi penulis saat menimba ilmu di Pondok Modern Gontor. Yang kedua, sinopsi. Sinopsinya itu ceritanya berfokus pada suatu tokoh utama yang bernama Alfi Fikri, seorang remaja yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat, yang awalnya ingin bersekolah di SMA impiannya dan kuliah di ITB. Namun atas permintaan ibunya, dia melanjutkan pendidikannya di suatu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Di sana dia bertemu dengan 5 sahabatnya yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Bersama 5 sahabatnya, dia juga mengetahui apa makna dari persahabatan, perjuangan, dan juga kekuatan mimpi. Mereka juga memiliki satu keyakinan yang sama yang diwariskan oleh guru mereka, yaitu manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Motivasi inilah yang mereka pegang kuat untuk mencapai suatu cita-cita mereka setinggi menara. Dan ada juga kelebihan buku yang berasal dari judul tersebut, yaitu cerita ini ditulis dengan bahasa yang mengalir dan ringan, membuat pembaca mudah terpengaruh. Cerita ini juga memiliki banyak nilai moral, motivasi, dan ajaran positif yang disampaikan tanpa menggurui. Cerita ini menggambarkan suatu kehidupan pondok pesantren yang menyenangkan dan juga aman. Menyenangkan, aman, dan terbuka. Cerita ini juga memperkenalkan keberagaman banyak Indonesia melalui tokoh-tokohnya. Pemahaman dasar penulisan resensi.
Ada beberapa hal yang penting yang harus kita pahami dalam penulisan resensi. Ada 5, yaitu 1, objektif, di mana jangan kita menilai hanya dari suka atau tidak suka, melainkan kita harus menggunakan alasan yang logis. Yang kedua, mari kita memahami isi buku secara menyeluruh sebelum meresensi. Yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang jelas dan komunikatif. Yang keempat, mari kita menentukan sudut pandang resensi, di mana baik itu dari apakah kita fokus ke isi, gaya bahasa, tokoh atau pesan moral. Dan yang terakhir adalah mari kita mencantumkan referensi atau kutipan secara langsung dari buku bila perlu. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu kekurangan buku. Beberapa bagian cerita terasa lambat dan terlalu banyak narasi. Konflik dalam cerita tidak terlalu kompleks, sehingga terasa datar bagi sebagian pembaca yang mencari ketegangan. Yang kelima dan yang terakhir adalah kesimpulan. Negeri Lima Menara adalah novel inspiratif yang menyajikan pesan kuat tentang semangat belajar, pentingnya persahabatan, dan kekuatan mimpi. Novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja, pelajar, mahasiswa, dan sebagian orang yang membutuhkan perjuangan terhadap cita-cita. Laut seperti kolam. Cakep. Paus pakai menyelam. Cakep. Dari hati paling dalam, kami untuk presentasi. Dan